Venice of Days, Palembang. Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang sudah berusia 1339 tahun, yang didirikan pada 17 Juni 683 Masehi. Kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk yang menghuni kota Palembang mencapai 1,6 juta jiwa. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Sumatera, kota Palembang juga menyimpan banyak sekali potensi wisata. Palembang juga menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, yang menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of Days atau Venesia dari Timur. Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera. Kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada masa 100 tahun ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km bujur sangkar yang dihuni 1, juta orang dengan kepadatan masyarakat 4.800 per kilometer bujur sangkar. Kota ini akan diwacanakan akan menjadi ibu kota Indonesia yang akan diprediksikan pada tahun 2030 mendatang. Kota ini akan dihuni 2,5 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilara Matila beserta teman saya Naura Revalia Pratiwi. Kami dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Banda Aceh akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Palembang. Baik, kami akan menjelaskan 3 aspek dari Kerajaan Palembang. Yang pertama ada awal terbentuknya Kerajaan Palembang, yang kedua ada raja terkenal Kerajaan Palembang, dan yang terakhir ada peninggalan sejarah Kerajaan Palembang. Oke, jadi yang pertama ini ada awal terbentuknya Kerajaan Palembang. Kesultanan Palembang adalah kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Palembang antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Sultan Palembang adalah Sultan Mahmud Badarudin IV, Fawaz Diraja, Ki Mas Hindi sebagai pendiri dan raja pertama yang bergelar Sultan Abdurrahman.
Yang kedua ada raja terkenal. Kami hanya menyantumkan 4 raja yang terkenal saja pada masa kerajaan Palembang ini. Yang pertama itu ada Sri Susunan Abdurrahman yang memimpin pada tahun 1659 sampai 1706. Yang kedua ada Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago yang memimpin pada tahun 1706 sampai 1718. Yang ketiga ada Sultan Agung Komarudin Sri Teruno yang memimpin pada tahun 1718 sampai 1724. Yang terakhir ada Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo yang memimpin pada tahun 1724 sampai 1757. Pembahasan selanjutnya yang ketiga akan dibahaskan oleh teman saya yang bernama Naura. Yang ketiga yaitu ada peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah yaitu ada 2. Masjid Agung Palembang didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badaruddin. Yang kedua yaitu Museum Sultan Mahmud Badaruddin 11 yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo atau Sultan Mahmud Badaruddin I sekitar tahun 1730 Masehi. Selanjutnya ini ada di mana letaknya Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera yang juga dilintasi jembatan Ampera dan berfungsi sebagai transportasi dan perdagangan antar wilayah. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas perkembangan budaya, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi pada Kerajaan Palembang. Dari perkembangan budaya, masyarakat Palembang awalnya merupakan penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Melayu, yang dikenal dengan sebutan penduduk Melayu. Akulturasi budaya Melayu tampak jelas pada arsitektur bangunan, kesenian, makanan khas, dan adat istiadat Palembang lainnya. Palembang juga memiliki nuansa istimewa dibandingkan kota-kota lain di tanah air. Tempat-tempat wisata kekinian seperti Fantasy Island Palembang, Hutan Putin Kayu, Palembang Bird Park, dan Masjid Cheng Ho. Yang kedua ada perkembangan sosial. Palembang sangat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas dari para pedagang yang datang dan singgah di pelabuhan, seperti pedagang Cina dan Arab. Mereka juga senang menggunakan bahasa Palembang atau Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Mereka banyak menghabiskan waktu di rumah atau berdagang di atas perahu di Sungai Musi. Pembahasan ketiga adalah perkembangan ekonomi di Palembang. Kawasan dataran tinggi, dataran rendah, dan Bangka Belitung, daerah ini langka dengan hasil perikanan baik dari Sungai Musi ataupun laut. Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan ataupun udang. Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Selanjutnya kita akan memasuki pada 2 masa. Yang pertama itu ada masa kejayaan Kesultanan Palembang dan yang kedua ada masa peruntuhan Kerajaan Palembang. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya pernah mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Pada 2003, Kesultanan Palembang ini dihidupkan kembali, tetapi hanya sebagai simbol kebudayaan di Sumatera Selatan. Pada masa peruntuhan, pada 12 Juni 1819, pertempuran Palembang melawan Belanda dimulai dan sempat mengalami kekalahan. Tidak lama kemudian Palembang resmi dan dihapus hingga rata dengan tanah. Ini bukan akhir dari video kami. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, 32, 33, 34, a few moments later.
Tired of waiting, and they had to hire a new one. Tomorrow. Ada Sri Susunan Abdurrahman yang menjabat 100 ulang. Meanwhile. Hamas Bindi sebagai pendiri dan raja pertama yang bergelar Sultan Abdurrahman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mulai.